pada Allah itu adalah keberkahan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana hidup yang Allah berikan, umur yang kita berikan kepada kita ini, umur kita menjadi berkah. Bagaimana harta yang kita nikmati sebagai pemberian Allah ini juga berkah. Termasuk ilmu yang kita dapatkan dari para guru-guru kita, bagaimana juga ilmu itu jadi berkah. Nah, berkah itu apa Bapak Ibu? Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Ada yang mengatakan kelanggengan kebaikan, walaupun tidak bertambah tapi kebaikannya langgeng, istiqomah dalam kebaikan. Syukur-syukur bisa bertambah. Itulah keberkahan. Jadi kalau kita melihat konteks harta misalnya, bagaimana harta walaupun sedikit, kalau harta itu berkah, dia memberikan keberkahan, kebaikan pada dirinya dan juga kemanfaatan kepada orang lain. Nah, itu yang kita harapkan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi keberkahan itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur yang panjang tapi juga umurnya berkah. Umurnya kebaikan, bertambah kebaikannya setiap hari dan memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Hartanya juga demikian, ilmunya juga demikian, keluarganya juga demikian. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita umatnya ke jalan yang benar. Bapak Ibu sekalian, jamaah kuliah subuh yang berbahagia, saya mengganti Ustadz Ngadiri di pagi hari ini, di Jumat pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu, kita sering-sering saja bagi ilmu ya. Saya membawakan sebuah buku yang berjudul Syifaun Nafsi wa Ghidha'ir Ruh. Syifa itu artinya penyembuh nafas jiwa, ya, penyembuh jiwa. Jadi bisa jadi jiwa itu sakit. Nggih. Wa Ghidha'ur Ruh. Ruh itu ya ruh. Nanti mungkin ada bedanya apa itu nafas sama ruh. Ghidha itu makanan. Makanannya ruh. Berarti nutrisinya ruh. Supaya ruh kita itu hidup apa nutrisinya? Supaya jiwa itu enggak sakit. Apa yang bisa kita lakukan sebagai penyembuhnya? Nah, buku ini ditulis oleh Syekh Dr. Anas Ahmad Karzun, seorang penulis Arab kontemporer. Dia juga seorang ulama yang ahli dalam menulis buku-buku tazkiyatun nafas, spiritual. Yeah. Buku ini diterbitkan pada tahun 1419 Hijriah atau 1998. Kemudian diterbitkan lagi terbitan kedua tahun 1420 atau tahun 1999 dan diterbitkan lagi pada tahun 1432 Hijriah atau 2011. Ya, ini bagus kalau kita baca karena isinya tazkiyatun nafas. Jadi bagaimana pembelaan kepada jiwa itu lebih penting dari pengobatan. Jadi sakit itu kan tidak hanya fisik ansih gitu Bapak Ibu.
jiwa kita bisa juga sakit gitu kan. Jadi kan lupa kadang kita jiwanya badannya sakit secara fisik, ya, tapi juga bisa jadi juga jiwanya adalah sakit juga. Nah, bagaimana pencegahannya? Bagaimana pengobatannya? Ini melakukan pencegahan namanya spiritual. Nah, bagaimana metode Islam untuk membentengi itu dan membersihkan jiwa dari penyakit hati misalnya, gangguan spiritual? Maka di dalam buku ini bagus dikupas tuntas ya oleh beliau, oleh Dr. Anas Ahmad Karzun ini. Ya, amalan-amalan apa yang menjadi penyembuh jiwa? Makanan apa yang menjadi nutrisi ruh? Nah, di antaranya kita muhasabah, bertaubat ketika kita mungkin punya kesalahan, punya dosa. Mungkin kita juga mujahadah, bersungguh-sungguh dalam meraih kebaikan. Mungkin juga tafakur merenungi diri. Sekali-kali ya kita dalam touring misalnya, mau tadi sering touring itu, ya tafakur. Ya. Dia ada double fungsinya touring itu, menanamkan ukhuwah, tapi juga di balik itu ada tafakur fil mahluqat, memikirkan, merenungi tentang makhluk-makhluk Allah berupa alam semesta. Dan yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, di antara penyembuh jiwa itu adalah sohbatus sholihin. Sohbatus sholihin itu bersahabat dengan orang-orang soleh. Ini di antara di tengah-tengah kita ini banyak tokoh-tokoh kita, banyak para sesepuh-sesepuh kita, termasuk mungkin orang-orang soleh. Nah, kita bisa bersahabat, bergaul orang-orang baik di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu sekalian para jamaah yang saya hormati, karena buku ini adalah berisi tazkiyatun nafas, coba kita bahas dulu nih dalam buku ini tentang tazkiyah itu apa tuh. Nah, tazkiyah itu artinya suci, bisa juga an-nama, tumbuh, bersih. An-nama'u wat taharah, tumbuh dan suci, wal barokah, dan keberkahan. Maka zakat itu, kata zakat nih, zakatul mal. Zakat itu artinya di situ bisa mensucikan jiwa orang yang berzakat dan mensucikan hartanya sekaligus, dan mensucikan jiwanya ada orang yang berzakat sekaligus juga raja al-barokah, meminta keberkahan, raja al-barokah. Ya, diharapkan dengan mengeluarkan zakat itu, di samping membersihkan dirinya, membersihkan hartanya, juga raja al-barokah mengharapkan berkah. Tathiruha minas syuki, termasuk juga mensucikan jiwa orang yang berzakat itu dari kekikiran.
kekikiran, termasuk juga keberkahan, kesucian, dan sebagainya. Maka dinamakan zakat. Sama dengan zakayezku, zakaun. Ya, maka jadi zakat. Tazkiyah sama, dari akar katanya sama. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam firman Allah, ya, kata-kata zakat ini, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Al-Mu'minun ayat 4. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Nah, tetapi zakat di sini mengandung dua makna, zakatul amwal wa zakatul nufus. Maknanya adalah membersihkan hartanya dengan menunaikan zakat itu, membersihkan hartanya juga membersihkan jiwanya. Maka walladzina hum lizzakati fa'ilun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Nah, di antaranya walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang menunaikan zakat, artinya orang yang zakatul amwal, membersihkan hartanya, membersihkan jiwanya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kalau kita melihat zakat itu yang menjadi salah satu sarana keberuntungan orang-orang beriman. Karena zakat itu kenapa? Karena mengandung atau menunjukkan di situ kepedulian sosial. Kepedulian sosial dan kepedulian dalam arti membersihkan jiwanya. Jadi di situ secara lahir mensucikan harta, secara batin membersihkan jiwanya dari sifat kikir dan sifat mencintai dunia secara berlebihan. Makanya coba Bapak Ibu pernah berpikir tentang firman Allah, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Kenapa ayat ini perintah mengerjakan sholat dan perintah menunaikan zakat digandeng sama Allah? Dua-duanya masuk rukun Islam. Kenapa di situ? Kenapa tidak digandeng dengan haji misalnya, tapi digandeng dengan puasa? Tapi sholat di situ, beberapa ayat kita jumpai dalam Al-Quran, firman Allah tentang perintah mendirikan sholat dan perintah menunaikan zakat ini digandeng. Nah, di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar rakiin, dan beberapa ayat yang lain. Karena perintah sholat itu adalah perintah untuk vertikal, hubungan kita kepada Allah, mensucikan kita sebagai ketunduan kita, sebagai ketaatan kita kepada Allah. Itu dengan mengerjakan sholat itu. Ternyata Islam tidak cukup sampai di situ. Islam tidak cukup hanya hubungan kita kepada Allah vertikal, tetapi ada hubungan yang namanya horizontal, hubungan kepedulian sosial kepada masyarakat. Dengan apa? Dengan perintah mengeluarkan zakat. Artinya kita peduli sama orang lain yang membutuhkan pertolongan, bahwa di sebagian harta kita, bagi kalau zakat mal itu orang yang mampu, ya, di sebagian zakat kita ini, di harta kita ini ada sebagian milik orang lain. Dan mengeluarkan zakat itu sebagai bentuk perwujudan kita, sebagai bentuk wujud kita, nyata kita bahwa itu iman. Jadi betul kalau kita misalnya sebagai orang Islam yang di timur ini, di daerah Indonesia ini, melihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kalau tidak terenyuh saja, itu berarti bagaimana iman kita? Ya. Jadi kita peduli kepada saudara kita yang mengalami musibah, mengalami
berbagai macam teori penjajahan dan sebagainya. Ada rasa terenyuh, rasa kasih itu sudah menunjukkan keimanan kita. Oke. Nah di situ kalau digantikan dengan tazkiyatun nafas itu diantaranya tadi zakat tadi membersihkan. Nah, kemudian ada lawannya dari tazkiyah itu, maksudnya kebalikannya, supaya kita lebih sedikit ini Bapak Ibu ini, wawasan kita tentang tazkiyah itu. Nah, kita mencoba melihat dari sisi kebalikannya. Kalau ada tazkiyah berarti ada tatsiyah. Ya, tazkiyah itu pengotoran, mengotori jiwanya. Kalau tazkiyah itu membersihkan jiwanya, kalau tatsiyah itu jadi ta'dal sin. Ya, itu adalah pengotoran, mengotori jiwanya, mencemarkan jiwanya. Nah, biasanya kita mengotori jiwa kita apa? Biasanya mengotori jiwa kita itu apa? Dengan dosa, dengan hawa nafsu, dengan yang lain-lainnya, perbuatan maksiat dan sebagainya. Nah, dalam surat Asy-Syams ini dikatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya. Kebalikannya, waqad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Jadi kalau zakah itu mensucikan jiwa dari dosa, mensucikan jiwa dari perbuatan maksiat, dari sifat-sifat buruk. Jadi dengan apa? Mencakup kita untuk berusaha bagaimana mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah kita, melalui muhasabah kita, melalui amal saleh kita. Tapi kalau dasaha itu menyembunyikan atau mencemari, adalah menodai jiwa kita dengan dosa, ikuti hawa nafsu, berpaling dari ketaatan kepada Allah dan perbuatan dosa-dosa yang lain. Ya. Maka di dalam surat An-Nahl kan ada am yadussuhu fit turab. Am yadussuhu fit turab artinya apakah yang menguburkannya ke dalam tanah? Kenapa dimaksudkan menguburkan ke dalam tanah? Yadussuhu itu menguburkan. Karena orang yang berbuat maksiat itu merendahkan jiwanya, merendahkan dirinya dalam kemaksiatan sekaligus juga menghinakan. Kalau tazkiyah itu mensucikan jiwanya, tapi kalau tatsiyah itu orang yang merendahkan, menghinakan dirinya dalam lubang kemaksiatan. Masa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam Al-Quran, kita kembali pada tazkiyah itu. Ya. Di dalam Al-Quran kata tazkiyah itu dinisbahkan ada kepada Allah, ada dinisbahkan kepada Rasulullah, ada juga kepada hamba. Nah, ketika tazkiyah disandarkan kepada Allah, maka maknanya apa? Nusibatit tazkiyah ilallahi subhanahu bimakna al-hidayah wa taufiq fid dunya. Ketika kata tazkiyah ini disandarkan kepada Allah, maka itu maknanya hidayah dan taufik, hidayah dan petunjuk di dunia ini. Nah, salah satu firman-Nya dalam surat An-Nisa, balillahi yuzakki man yasha. Balillahi yuzakki man yasha. Bahkan Allah lah yang mensucikan siapa yang Dia kehendaki. Kata-kata yuzakki di sini disandarkan kepada Allah, berarti itu ada artinya hidayah, taufik. Kemudian juga
Ada yang bermakna tathhirul lil mu'minin minad danasid dunub, yaitu mensucikan orang-orang beriman dari dosa, dari kotoran dosa. Itu artinya di penyucian bagi orang-orang mukmin dari kotoran dosa. Sebagaimana firman Allah, wala yukallimuhullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula menyucikan mereka. Artinya menyucikan dari dosanya. Bagi mereka azab yang pedih. Nah, jadi ini ketika tazkiyah disandingkan atau disandarkan kepada Allah, maka artinya hidayah dan taufik, atau juga mensucikan jiwa orang-orang beriman dari kotoran dosa. Lalu bagaimana kalau tazkiyah itu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sebagai murabbi, sebagai muzakki li ummatihi, sebagai mursyid ila tariqil khair. Maka tazkiyah ketika disandarkan kepada Rasulullah, beliau sebagai pendidik, sebagai penyuci jiwa umatnya, sebagai pembimbing kebaikan. Inilah tugas yang Allah bebankan kepada Rasulullah, kepada beliau. Itu memerintahkannya untuk menunaikannya, bagaimana umatnya ini ya bersih, suci ya dari segala dosa, karena beliau sebagai pendidik, penyuci jiwa, pembimbing ke jalan kebaikan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 151, kama arsalna, sebagaimana kami telah mengutus, fikum, kepada kalian, rasulan, seorang rasul, rasulan minkum, ya dari kalangan sendiri, yatlu alaikum ayatina, yang membacakan ayat-ayat kami, kata Allah, wa yuzakkikum, menyucikan kalian, wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada kalian Alkitab dan hikmah. Jadi sini artinya menyucikan umatnya, maksudnya memberikan petunjuk. Rasulullah memberikan petunjuk, menjadikan pembimbing, murabbi, muzakki, mursyid. Nah, itu tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Ali Imran juga 164 atau Taubah 103. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman, orang-orang mukmin. Fihim rasulan. Dia mengutus seorang rasul min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri. Yatlu 'alaihim ayati, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Rasulullah menyucikan mereka, maksudnya menyucikan umatnya. Wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabli fi dhalalin mubin. Dan banyak lagi bisa kita cari ya. Dalam surat yang mungkin sering kita menghafal, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah sebagian dari harta mereka itu zakat, sedekah zakat. Tutahhiruhum, membersihkan, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan. Dengan zakat itu dia membersihkan, mensucikan biha. Nah, ini beberapa ayat yang berkenaan dengan kata tazkiyah dalam Al-Quran. Nah, yang terakhir, tazkiyah itu disandarkan kepada seorang hamba, kepada kita ini. Ya. Kenapa? Li'annahu yuzakki nafsahu bil imani wal mujahadah. Jadi tazkiyah ketika dinisbatkan kepada hamba, karena ia menyucikan dirinya dengan iman dan mujahadah. Iman dengan perjuangan, mujahadah. Sebagaimana firman-Nya yang sudah saya bacakan di atas tadi, qad aflaha man zakka. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikannya. Ya, menyucikan jiwanya dengan hartanya, yuzakki amwalahu, membersihkan jiwanya dengan
dengan menunaikan zakat allati haqqul fakir. Yang zakat itu bagian daripada haknya orang-orang fakir miskin. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan berikanlah salat dan tunaikan zakat. Nggih, warka umarraqi. Demikian ma'asyiral muslimin, sebagai pemula saya membawakan kajian tentang tazkiyatun nafas berdasarkan buku yang ditulis oleh Dr. Anas Ahmad Karzun ini, yaitu judulnya Syifaun Nafsi wa Ghadha'ir Ruh, penyembuh jiwa dan nutrisi ruh. Nanti kita insya Allah kalau ada waktu kita akan membahas tentang apa sih pengertian jiwa itu dan ruh itu apa. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.